Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Agar yang ibu sampaikan dapat kamu pahami dengan mudah, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Ayo tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Kita lanjutkan pelajaran 5 lagi anakku dengan subtema kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asyah yang merupakan istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Aisyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Aisyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka, berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau, bahkan ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabad adalah ibu Musa sendiri. Asyah meminta agar Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Suatu ketika, seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Inilah nasihatku kepadamu." Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minuman kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa kalian tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu pun berkata, "Ya ayahku, ambillah ia, Musa, sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Allah mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta. Nanti kamu dibinasakan dan mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meladeni dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami akan memulai lebih dahulu." Lalu Nabi Musa menjawab, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Quran Surah At-Toha ayat 69. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga dengan istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemban Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang durhaka. Nah, tugas anak-anak ibu ada di buku paket halaman 57. Ayo berlatih. Bagian A, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut nomor 4, 5, dan 6. Nah, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.